wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan tidak lupa pula sholawat dan salam kita timbahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Mega dan teman-teman yang saya banggakan, seperti yang sudah kita ketahui, setiap orang memiliki motivasi belajar yang berbeda-beda. Biasanya hal tersebut tergantung dari apa yang diinginkan atau dicapai oleh orang tersebut. Sebagai seorang siswa, kita harus mempunyai motivasi dalam belajar. Motivasi ini berfungsi untuk meningkatkan prestasi kita, semangat dan keinginan untuk dapat meraih kesuksesan dan meraih cita-cita di masa depan. Motivasi adalah fondasi dari rumah, maka dari itu apabila kita ingin membangun sebuah rumah yang kokoh, maka kita harus mempunyai fondasi yang kuat supaya rumah tersebut tidak mudah roboh juga. Begitu pula bagi seorang siswa, apabila seseorang siswa yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, otomatis dia tidak akan mempunyai semangat untuk mencapai mimpinya, sehingga tidak ada kemajuan dalam berprestasinya. Namun saya yakin di sekolah ini sudah banyak di antara kita yang mempunyai motivasi dan dalam belajar. Di samping itu, motivasi dapat menjadi penggerak yang bisa memberi kekuatan atau energi kepada seseorang untuk melakukan sesuatu lebih baik. Jadi dimulai dari sekarang pada suatu ini, dan dapat kita harus selalu mempunyai motivasi yang lebih tinggi untuk meningkatkan prestasi kita dan meraih masa depan yang cerah, sehingga dalam hal belajar kita mempunyai tujuan yang cemerlang, dan saya harap kita semua dapat melakukan hal yang terbaik. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eswaya. Di sini saya akan membacakan teks pidato yang bertema meningkatkan motivasi belajar siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mega selaku guru BK dan teman-teman kelas 11 MIPA 3 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada kali ini kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul motivasi belajar. Teman-teman yang berbahagia, kita sudah memasuki semester 2. Mulai sekarang, mari kita motivasi diri untuk belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Kita tanyakan pada diri kita sendiri, apa sebenarnya motivasi belajar kita? Jika hanya dikarenakan mau ada ujian, ada PR, atau karena dimarahi orang tua, maka hal itu harus kita luruskan bersama. Karena jika motivasi belajar kita hanya apa yang dikatakan di atas, semangat belajar akan drop dan timbul rasa malas. Ingat, jangan pernah menyerah. Jadilah siswa yang pantang menyerah dalam meraih cita-cita. Ciptakan dan tanamkan motivasi belajar sekuat mungkin. Saat kendor semangatnya, ingatlah cita-cita kita. Ingatlah orang tua yang telah menyekolahkan kita. Buatlah orang tua kita bangga. Mari bersama-sama menanamkan akar dari motivasi belajar ke hati kita agar selalu bersemangat. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya
hormati Ibu Mega selaku guru BK dan teman-teman kelas 11 MIPA 3 yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini erat kaitannya dengan segala aktivitas yang berhubungan dengan kita sebagai seorang pelajar. Sebagai seorang pelajar, tentu kita memiliki sesuatu kewajiban utama, yakni belajar. Akan tetapi, tak jarang kita seringkali bermalas-malasan dalam belajar. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya motivasi dalam belajar. Jika kita tidak ingin hasil belajar menjadi biasa-biasa saja, maka kita perlu untuk memperbarui motivasi dalam belajar. Misalnya dengan keinginan meraih mimpi dan cita-cita yang tinggi. Jika kita memiliki mimpi dan cita-cita yang tinggi, maka kita akan terdorong untuk belajar dengan giat dan tekun dalam rangka menggapai keinginan tersebut. Motivasi tak boleh hanya satu saja jika dalam hal belajar. Tambahkan poin keinginan kita dalam daftar cita-cita yang hendak kita raih dalam sebuah catatan kecil. Sebagai contoh, berkuliah di universitas favorit pasca kelulusan, memiliki pekerjaan yang baik, memiliki usaha atau bisnis yang menguntungkan, bermanfaat bagi orang lain, memberangkatkan haji orang tua, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut adalah upaya untuk membangkitkan motivasi dan semangat belajar kita. Pada akhirnya, motivasi menjadi fondasi penting dalam melakukan hal apapun, tak terkecuali dalam belajar. Terakhir dari saya, marilah bersama-sama kita tingkatkan semangat dalam belajar demi cita-cita dan impian besar yang menunggu kita. Lakukan dengan penuh rasa cinta dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang kita sayangi. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pidato singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fasa Askari. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Bermanfaat. Ketika kamu bukan apa-apa atau bahkan menjadi yang merugi, namun itu bagian dari hidup kalian. Tetap jadilah diri sendiri. Jika kamu jadi diri sendiri, maka kau akan memiliki cerita sendiri tanpa orang lain yang punya. Ketika kau menjadi yang terbaik, jadilah yang terbaik yang sebenarnya, dan jadilah yang bermanfaat. Karena kita semua adalah pemimpin, tapi bukan pemimpin orang lain, melainkan pemimpin diri sendiri. Mengatur diri sendiri kita, maka kemalasan belajar bisa kita atur dan kita singkirkan. Selalu ada sesuatu yang terjadi yang tak terduga di depan sana nanti. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, beserta staf yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini. Dan tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat sampai para pengikutnya hingga yaumil kiamah nanti. Pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Pada hari belajar adalah sebuah proses untuk memahami atau mencari tahu sebuah hal yang belum kita ketahui untuk menemukan kebenaran sebagai mestinya. Contoh, ketika seseorang tertarik pada suatu hal, misalnya ingin bisa memainkan gitar, apa yang akan dia lakukan? Ya, tepat sekali, dia akan belajar gitar. Sebelumnya mungkin dia akan menghayati setiap nada yang dihasilkan gitar tersebut dan memperhatikan orang yang memainkan gitar
sekitar itu dengan seksama. Mengapa demikian? Karena ia mempunyai sebuah motivasi dan keinginan yang kuat untuk bisa bermain gitar sampai mahir. Dengan itulah yang membuat saya yakin pada suatu saat nanti dia akan mahir dalam bermain gitar. Contoh kasus tersebut berlaku juga ketika kamu sedang belajar di kelas. Pada saat kamu mempunyai ketertarikan atau sebuah minat untuk mempelajari sesuatu mata pelajaran, seperti misal kamu menyukai pelajaran matematika, maka dalam diri kamu akan muncul motivasi yang besar, sehingga kamu akan berusaha menghafalkan rumus-rumus matematika dan melatih diri dengan mengerjakan soal-soal perhitungan berikut. Jadi saat jelas motivasi itu memiliki peran dan fungsi yang penting dan baik dalam rangka meningkatkan semangat untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan dalam segala hal, termasuk dalam meraih prestasi baik di sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Saya yakin kamu adalah anak yang cerdas. Oleh karena itu, temukan apa yang lebih dari dirimu. Fokuslah pada hal tersebut dan jadikan itu sebagai batu loncatan untuk meraih prestasi. Jangan ragu dengan apa yang kamu kerjakan selama itu baik dan benar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi dari kelas 11 IPA 3, ingin membacakan pidato yang berjudul motivasi belajar. Saya hormati keluarga sebagai guru mata pokok dan yang saya hormati siswa-siswi sekolah malam, khususnya kelas 11 IPA 3. Segala puji dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hikmah dan rahmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Dan tidak lupa pula selawat dan salam kita berikan kepada Tuhan yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Seperti yang sudah kita ketahui, setiap orang mempunyai motivasi belajar yang berbeda-beda. Biasanya hal tersebut bergantung dari apa yang diinginkan atau didapat oleh orang tersebut. Sebagai siswa kita harus mempunyai motivasi belajar. Motivasi ini berfungsi untuk meningkatkan prestasi kita, semangat dan keinginan untuk dapat meraih kesuksesan dan meraih cita-cita di masa depan. Motivasi adalah fondasi dari rumah, maka dari itu apabila kita ingin membangun sebuah rumah yang kokoh, maka kita harus mempunyai fondasi yang kuat supaya rumah tersebut tidak mudah roboh juga. Begitu pula bagi seorang siswa, apabila seorang siswa yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, otomatis dia tidak akan mempunyai semangat untuk mencapai impiannya, sehingga tidak ada kemajuan dalam prestasinya. Namun saya yakin sekolah ini sudah banyak di antara kita yang sudah mempunyai motivasi dalam belajar. Di samping itu, motivasi dapat menjadi penggerak yang bisa memberi kekuatan atau energi pada seorang untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi dimulai dari sekarang kita harus selalu mempunyai motivasi yang tinggi untuk meningkatkan prestasi kita dan meraih masa depan yang cerah. Sehingga dalam hal belajar kita mempunyai tujuan yang cemerlang dan saya harap kita semua dapat melakukan hal yang terbaik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Yo. Saya hormati siswa-siswi Puisi singkat tentang pendidikan mengutip buku literasi dalam Lautan sejak 2019. Ilustrasi tanpa arti yang terhormat layaknya bunga di taman. Inikah yang dinamakan kemajuan zaman. Titip dengan mahasiswa sebagai tanda setia ketika tak lagi menjadi tatanan realita yang dalam peradaban atas ini yang namanya Muhammad Soekarno. Yuk. Yuk. Saat tinggal
tak lagi menjadi perhatian. Tidak bertanya kemurahan, akan dapat belajar. Aku bahkan sumpah aku harus itu terlalu bukan memiliki sebuah bulan. Pohon-pohon bintang akan sekali terbakar. Mengapa suaranya dari akar-akar? Mungkin Tuhan kiranya kalian tak membutuhkan kata, tak peduli dengan kata, tidak usah berinteraksi kata. Literasi indah dan menegakkan. Lebih terkenal ini ejaan di situ. Bukan semasa manusia yang sifat seharusnya tetap membaca setiap kata yang terjadi. Hembusan nafas disulap baca seakan menjadi saksi. Rasa nafas yang muncul yang menggelitik. Akal hadis itu mengenai paham mengenai kata. Si pemain kembali lebahan indah dan menyenangkan. Relasi itu ajak ke arah atas. Dia tahu semuanya terlalu mudah untuk membina benar. Cuma di dalam bahagiannya masih terlalu sedih. Kita sejak asmara kondisi. Kita sejak kata yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Mega, selaku BK yang saya hormati, dan teman-teman kelas 11 IPA 3 yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Seperti yang sudah kita ketahui, setiap orang mempunyai motivasi belajar yang berbeda-beda. Biasanya, hal tersebut bergantung dari apa yang diinginkan atau dicapai oleh orang tersebut. Sebagai seorang siswa, kita harus mempunyai motivasi dalam belajar. Motivasi ini berfungsi untuk meningkatkan prestasi kita, semangat, dan keinginan untuk dapat meraih kesuksesan dan meraih cita-cita di masa depan. Motivasi adalah fondasi dari rumah. Maka dari itu, apabila kita ingin membangun sebuah rumah yang kokoh, maka kita harus mempunyai fondasi yang kuat supaya rumah tersebut tidak mudah roboh juga. Begitu pula bagi seorang siswa. Apabila seorang siswa yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, otomatis dia tidak akan mempunyai semangat untuk mencapai impiannya, sehingga tidak ada kemajuan dalam prestasinya. Namun saya yakin di sekolah ini sudah banyak di antara kita yang sudah mempunyai motivasi dalam belajar. Di samping itu, motivasi dalam menjadi penggerak yang bisa memberi kekuatan atau energi kepada seseorang yang untuk melakukan sesuatu lebih baik. Jadi mulai dari sekarang, pada saat ini dan detik ini, kita harus selalu mempunyai motivasi yang tinggi untuk meningkatkan prestasi kita dan meraih masa depan yang cerah, sehingga dalam hal belajar kita mempunyai tujuan yang cemerlang, dan saya harap kita semua dapat melakukan hal yang baik. Mungkin hanya ini saya yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mega sebagai Pemabel BK, dan yang saya hormati siswa atau siswi SMA Negeri 1 Walimalang, khususnya kelas 11 IPA 3. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan ridwan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Dan tak lupa sholawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Seperti yang sudah kita ketahui, setiap orang mempunyai motivasi belajar yang berbeda-beda. Di
Biasanya hal tersebut tergantung dari apa yang diinginkan atau dicapai oleh orang tersebut. Sebagai seorang siswa, kita harus mempunyai motivasi dalam belajar. Motivasi ini berfungsi untuk meningkatkan prestasi kita, semangat dan keinginan untuk dapat meraih kesuksesan dan meraih cita-cita di masa depan. Motivasi adalah fondasi dari rumah. Maka dari itu, apabila kita ingin membangun sebuah rumah yang kokoh, maka kita harus mempunyai fondasi yang kuat supaya rumah tersebut bisa kita rebut juga. Begitu pula sebagai seorang siswa, apabila seorang siswa yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, otomatis dia tidak akan mempunyai semangat untuk mencapai impiannya, sehingga tidak akan maju dalam prestasinya. Namun, saya yakin sekolah ini sudah banyak di antara kita yang sedang mempunyai motivasi dalam belajar. Sampai motivasi dapat menjadi penggerak yang bisa memberi kekuatan atau energi kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi, mulai dari sekarang kita harus selalu mempunyai motivasi yang tinggi untuk meningkatkan prestasi kita dan meraih masa depan yang cerah. Sehingga dalam hal belajar kita mempunyai perjuangan yang cemerlang dan saya harap kita semua dapat melakukan hal yang baik. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mega selaku guru BK serta teman-teman yang saya cintai. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di kelas pada siang hari ini. Dan tidak lupa selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, sampai para pengikutnya hingga yaumul kiamat nanti. Pada hari ini izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata. Belajar adalah sebuah proses untuk memahami atau mencari tahu sebuah hal yang belum kita ketahui, untuk menemukan kebenarannya sebagai mana mestinya. Belajar akan lebih menyenangkan jika orang yang belajar menghayati apa yang dipelajarinya. Contoh, ketika seseorang tertarik pada suatu hal, misalnya ingin bisa memainkan gitar, apa yang dia lakukan? Ya, tepat sekali, dia akan belajar gitar. Sebelumnya mungkin dia akan menghayati setiap nada yang dihasilkan gitar tersebut dan memperhatikan orang yang memainkan gitar itu dengan seksama. Mengapa demikian? Karena ia mempunyai sebuah motivasi dan keinginan yang kuat untuk bisa bermain gitar sampai mahir. Dengan itulah yang membuat saya yakin pada suatu saat nanti dia akan mahir dalam bermain gitar. Contoh kasus tersebut juga ketika kamu sedang belajar di kelas, pada saat kamu mempunyai ketertarikan atau sebuah minat untuk mempelajari sesuatu mata pelajaran, seperti misalnya kamu menyukai pelajaran matematika, maka dalam diri kamu akan muncul motivasi yang besar sehingga kamu akan berusaha menghafal rumus-rumus matematika dan melatih diri dengan mengerjakan soal-soal perhitungan. Betul kan? Jadi sangat jelas motivasi itu memiliki peran dan fungsi yang penting dan baik dalam rangka meningkatkan semangat untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan dalam segala hal, termasuk dalam meraih prestasi baik di sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Maka belajarlah dengan baik dan tekun, jadikan itu sebagai batu loncatan untuk meraih prestasi. Maka jangan ragu dengan apa yang kita kerjakan selama itu baik dan benar.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Semangat Belajar. Matahari bersinar lagi, langit biru tersenyum lebar. Hujan tak lagi turun, angin menghembus raba sebenah. Semua mata tertuju padanya yang memancarkan sinar kegembiraan. Dedaunan muda yang semangat, senyum dan tawa bersama. Pagi hari ia pergi, sore hari ia pulang. Malam hari ia istirahat, ia adalah pelajar. Ya para penerus bangsa, berperang melawan malas, bersemangat untuk belajar. Teruslah semangat para pelajar, jangan pernah kau mengenal lelah, jangan pernah menyerah. Teruslah berjuang. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Rahma Finata akan membacakan puisi dengan judul Belajar. Ketika matahari terbit memancarkan sinarnya, seketika itu jiwa ragaku terbakar. Terbakar oleh semangat belajar demi mencapai tujuan mulia. Belajar menjadi jalan yang menyakitkan demi mencapai sebuah tujuan. Luka, ejekan, pedih terasa selama belajar. Namun, hati tetap teguh dalam belajar. Belajar menjadi jalan cita dan harapan bagi masa depan. Belajar seakan menjadi semangat untuk terus maju. Maju melawan kebodohan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi. Saya akan membacakan puisi tentang semangat belajar. Ketika matahari terbit membakar semangatku untuk menuntut ilmu demi masa depanku, demi kebahagiaanku. Kau selalu ada dalam pikiranku, kau selalu aku ingat. Tak jemu aku mencarimu hingga aku bisa. Semakin banyak ku belajar, semakin banyak yang tak ku tahu. Semakin aku bersemangat untuk terus belajar. Karena aku yakin dengan belajar akan menggapai cita-cita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Arafah. Saya akan membacakan pidato dengan judul Motivasi Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mega selaku guru BK dan teman-teman kelas 11 MIPA 3 yang saya sayangi dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mega yang telah memperkenankan saya untuk berbicara sepatah dua patah kata di depan ruangan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit hal yang dapat membuat kita termotivasi untuk lebih giat belajar. William Award pernah mengatakan mengenai resep sukses seseorang dengan kalimat yang begitu indah. Resep sukses adalah belajar ketika orang lain tertidur, bekerja ketika orang lain malas, dan bermimpi ketika orang lain berharap. Dari perkataan tersebut, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa kita harus senantiasa belajar agar bisa menjadi orang sukses dan tidak menyia-nyiakan waktu. Seperti yang sudah kita ketahui, setiap orang mempunyai motivasi belajar yang berbeda-beda. Biasanya, hal tersebut tergantung dari apa yang diinginkan atau dicapai oleh orang tersebut. Sebagai seorang siswa, kita harus mempunyai motivasi dalam belajar. Motivasi ini berfungsi untuk
dapat meraih kesuksesan dan meraih cita-cita di masa depan. Motivasi adalah fondasi dari rumah, maka dari itu apabila kita ingin membangun sebuah rumah yang kokoh, maka kita harus mempunyai fondasi yang kuat supaya rumah tersebut tidak mudah roboh juga. Begitu pula bagi seorang siswa, apabila seorang siswa yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, otomatis dia tidak akan mempunyai semangat untuk mencapai impiannya sehingga tidak ada kemajuan dalam prestasinya. Namun saya yakin di sini sudah banyak di antara kita yang sudah mempunyai motivasi dalam belajar. Di samping itu, motivasi dapat menjadi penggerak yang bisa memberi kekuatan atau energi kepada seseorang untuk melakukan sesuatu lebih baik. Jadi dimulai dari sekarang, pada saat ini dan detik ini, kita harus selalu mempunyai motivasi yang tinggi untuk meningkatkan prestasi kita dan meraih masa depan yang cerah, sehingga dalam hal belajar bisa mempunyai tujuan yang cemerlang, dan saya harap kita semua dapat melakukan hal yang terbaik. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mega sebagai guru mapel BK dan yang saya hormati siswa-siswi SMA Negeri 1 Watu Malang, khususnya kelas 11 MIPA 3. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan ribuan nikmat dan rahmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Dan tidak lupa juga pula sholawat dan salam kita limpahkan kepada tujuan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Seperti yang sudah kita ketahui, setiap orang mempunyai motivasi belajar yang berbeda-beda. Biasanya hal tersebut bergantung dari apa yang diinginkan atau dicapai oleh orang tersebut. Sebagai seorang siswa, kita harus mempunyai motivasi dalam belajar. Motivasi ini berfungsi untuk meningkatkan prestasi kita, semangat dan keinginan untuk dapat meraih kesuksesan dan meraih cita-cita di masa depan. Motivasi adalah fondasi dari rumah. Maka dari itu apabila kita ingin membangun sebuah rumah yang kokoh, maka kita harus mempunyai fondasi yang kuat supaya rumah tersebut tidak mudah roboh juga. Begitu pula bagi seorang siswa, apabila seorang siswa yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, otomatis dia tidak akan mempunyai semangat untuk mencapai impiannya, sehingga tidak ada kemajuan dalam prosesnya. Namun saya yakin di sekolah ini sudah banyak di antara kita yang sudah mempunyai motivasi dalam belajar. Di samping itu, motivasi dapat menjadi penggerak yang bisa memberi kekuatan atau energi kepada seorang untuk melakukan sesuatu lebih baik. Jadi dimulai dari sekarang, kita harus selalu mempunyai motivasi yang tinggi untuk meningkatkan prestasi kita dan meraih masa depan yang cerah. Sehingga dalam hal belajar kita mempunyai tujuan yang cemerlang, dan saya harap kita semua dapat melakukan hal yang terbaik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Mega selaku guru mapel BK dan teman-teman yang saya hormati. Di depan sini saya akan menyampaikan sebuah puisi yang berjudul Bermanfaat. Ketika kamu bukan apa-apa atau bahkan menjadi yang merugi, namun itu adalah bagian dari hidup. Tetap jadilah diri sendiri. Jika kamu jadi diri sendiri, maka kau akan memiliki cerita sendiri tanpa orang lain yang punya. Ketika kau menjadi yang terbaik, jadilah yang terbaik yang sebenarnya, dan jadilah yang bermanfaat. Karena kita semua adalah pemimpin, tapi bukan pemimpin orang lain, melainkan pemimpin diri sendiri, mengatur diri kita sendiri. Maka kemalasan belajar bisa kita atur dan singkirkan. Selalu ada sesuatu yang terjadi yang tak terduga di
di depan sana nanti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Karena itu cari ilmu sejati untuk membangun tak peduli jauh depanku. Namun semangatku tak peduli bagaimana sulit untuk mencarimu. Karena kau adalah pintu untuk menuju dunia yang penuh jendela cakrawala. Bukan kau memegang langkah yang tak pernah henti dalam pencarian, tak membuktikan semangat yang tak pernah padam demi perjuangan menggapai mimpi. Wassalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Izara Cinta. Saya dari kelas 11 SMK yang membacakan sebuah pidato yang berjudul Membangun Semangat Belajar Menggapai Prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, marilah kita panjatkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di kelas ini. Dan tak lupa sholawat dan salam kepada tujuan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya di dunia. Pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua kata. Belajar akan lebih menyenangkan jika pembelajar atau orang yang belajar memiliki apa yang dipelajarinya. Contoh, jika seseorang bertanya pada suatu hal, misalnya bisa sebentar apa yang dilakukan, ya tepat sekali dia akan masuk. Sebelumnya mungkin dia akan mengambil yang ada yang disebutkan dan sebagian orang memang mengapa demikian? Karena ia mempunyai sebuah motivasi dan keinginan yang kuat untuk bisa bersekutu sampai mati. Dengan itulah yang membuat saya yakin pada suatu saat nanti dia akan mahir dalam bekerja. Contoh kasus tersebut berlaku juga ketika kita sedang belajar merasa pada saat kita memperhatikan atas mengenai untuk mempelajari suatu mata pelajaran, seperti misal kita menyukai pelajaran matematika, maka dalam diri kamu akan muncul motivasi yang besar sehingga kamu akan berusaha menghafalkan unsur-unsur matematika dan berlatih diri dengan mengerjakan soal-soal tertentu. Jadi sangat jelas motivasi itu memiliki peran dan fungsi yang penting dan baik dalam rangka meningkatkan semangat untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan dalam segala hal, termasuk dalam meraih prestasi, baik di sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Saya yakin kita semua adalah anak yang cerdas oleh karena itu melakukan apa yang lebih dari ilmu, fokus dan pada hal tersebut dan jadikan itu sebagai batu loncatan bergerak prestasi. Jangan ragu dengan apa yang kamu kerjakan selama baik dan benar. Kemudian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mega sebagai mapel guru BK dan yang saya hormati siswa dan siswi SMA Batu Malang khususnya kelas 11 MIPA 3. Segala puja dan puji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan sebuah nikmat dan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan tidak lupa juga selawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Agung Muhammad SAW. Seperti yang sudah kita ketahui, setiap orang mempunyai motivasi belajar yang berbeda-beda. Biasanya hal tersebut tergantung dari siapa yang diinginkan atau dicapai oleh orang tersebut. Sebagai seseorang siswa, kita harus mempunyai motivasi dalam belajar. Motivasi ini berfungsi untuk dapat meraih kesuksesan dan meraih cita-cita di masa depan. Motivasi adalah fondasi dari rumah, maka dari itu apabila kita ingin membangun sebuah rumah yang kokoh, maka kita harus mempunyai fondasi yang kuat supaya rumah tersebut tidak mudah roboh juga. Begitu pula bagi seseorang siswa, apabila seseorang siswa yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, otomatis dia tidak akan mempunyai semangat untuk mencapai impiannya sehingga tidak ada kemajuan dalam prestasinya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Watu Malang, yang saya hormati Ibu Mega selaku Guru BK SMA Negeri
di satu waktu malam. Dan teman-teman kelas 11 IPA 3 yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan pidato berjudul motivasi belajar. Belajar merupakan kunci penting dalam mencapai tujuan hidup. Karena itu, semangat belajar harus terus tumbuh agar materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru bisa mudah dicerna dan mendapatkan nilai yang bagus. Motivasi diartikan sebagai suatu dorongan yang timbul dari dalam diri yang menjadikan kita memiliki kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Motivasi dalam pendidikan diperlukan untuk mendorong minat kita supaya semangat belajar. Selama ini semangat belajar muncul saat situasi darurat saja. Misalnya saat mendekati ujian, ada PR, tugas kelompok, atau takut karena marah orang tua. Tentunya cara belajar tersebut salah karena ada rasa terpaksa dan tuntutan dari orang lain. Ada yang salah dari motivasi belajar kita selama ini karena membuka buku saat menjelang ujian. Tentunya alasan ini keliru. Rasa-rasanya kita perlu memperbarui motivasi belajar selama ini yang cenderung terpaksa menjadi suatu yang penuh kesadaran. Fungsi motivasi belajar untuk siswa-siswi bisa mendorong usaha dan pencapaian prestasi. Dengan begitu, siswa-siswi dapat menentukan sendiri perbuatan apa saja yang harus dilakukan untuk bisa mencapai tujuan belajar. Dalam membangun motivasi belajar, pendidikan agar siswa menjadi semangat belajar. Coba tanamkan dalam pikiran bahwa tidak ada yang sia-sia dalam proses belajar. Rasa rileks juga bisa memberikan manfaat besar bagi diri untuk melepas stres yang cukup besar di dalam diri. Tubuh dan pikiran akan terasa lebih tenang dan santai saat kita bisa mengontrol hormon stres yang ada di dalam tubuh. Selain itu, memiliki cita-cita bisa membuat tujuan hidup lebih terarah. Hal ini tentunya bisa menimbulkan motivasi di dalam diri. Marilah kita bersama-sama meningkatkan semangat belajar demi mencapai tujuan hidup dan cita-cita tinggi yang lebih besar. Demikian pidato motivasi belajar tentang membangun semangat belajar di sekolah ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza. Saya ingin menyampaikan pidato singkat tentang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dan saya hormati siswa-siswa teman saya kemarin malam khususnya kelas 11 IPA 3. Segala puji dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menimpakan dan nikmat dan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Seperti yang sudah kita ketahui, setiap orang mempunyai motivasi belajar yang berbeda. Biasanya tergantung dari apa yang diinginkan atau yang dicapai oleh orang lain. Sebagai seorang siswa, kita harus mempunyai motivasi dalam belajar. Motivasi ini berfungsi untuk meningkatkan semangat semangat karena ingin meraih kesuksesan dan meraih cita-cita yang dicapai. Maka dari itu, apabila kita ingin membangun sebuah rumah yang kokoh, maka kita harus mempunyai fondasi yang kuat supaya rumah tersebut tidak mudah runtuh. Pula bagi seorang siswa, apabila seorang siswa yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, otomatis dia tidak akan mempunyai semangat untuk mencapai tujuannya, sehingga tidak ada kemajuan dalam prestasinya. Namun saya di samping itu, motivasi dapat menjadi penggerak yang bisa memberi kekuatan atau elektrik kepada seseorang untuk melakukan
sekarang kita harus mempunyai motivasi yang tinggi untuk meningkatkan prestasi kita dan meraih keputusan yang berat. Sehingga dalam hal belajar kita mempunyai tujuan dan kemenangan, dan saya harap kita semua dapat melakukan hal yang terbaik. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati semua siswa satu atau malam kelas 3. Dalam yang kita dapat mengumpulkan dan reaksikan pengabdian tanpa kekurangan suatu apapun. Jangan lupa kelas dan salam kita limpahkan kepada Tuhan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Seperti yang sudah kita ketahui, setiap orang mempunyai motivasi belajar yang berbeda-beda. Biasanya hal tersebut bergantung dari apa yang diinginkan atau dicapai oleh orang tersebut. Sebagai seorang siswa, kita harus mempunyai motivasi belajar. Motivasi ini untuk meningkatkan prestasi kita, semangat dan keinginan untuk dapat meraih kesuksesan dan meraih cita-cita di kehidupan. Namun saya yakin sekolah ini tidak banyak kegiatan kita yang bukan motivasi dalam belajar, yang tentu motivasi dapat menjadi penggerak yang memberi kekuatan dan energi kepada seorang untuk melakukan sesuatu yang baik. Jadi dimulai dari sekarang kita harus selalu mempunyai motivasi yang tinggi untuk meningkatkan prestasi kita dan meraih masa depan yang cerah. Sehingga dalam hal belajar kita mempunyai tujuan yang cemerlang, dan saya harap kita semua dapat melakukan hal yang terbaik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ada kata-kata yang kurang berkenan dalam melakukan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania akan membaca tentang semangat belajar. Ketika matahari terbit, maka harus semangat untuk belajar demi masa depan kebahagiaan. Semakin banyak belajar, semakin banyak yang tahu. Semakin aku bersemangat untuk terus belajar, karena aku yakin dengan belajar bukan mencapai cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Mega sebagai guru mapel BK, dan yang saya hormati siswi SMA Negeri 1 Watu Malang, khususnya kelas MIPA 3. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, pendidikan adalah sebuah elemen yang penting dalam kehidupan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Lahirnya bangsa yang hebat dan cerdas dimulai dari generasinya. Begitu penting sebuah pendidikan untuk membangun bangsa yang kuat. Dalam rangka memajukan pendidikan Indonesia, dapat dimulai mengembangkan pendidikan Indonesia. Kita sama-sama menyadari bahwa sistem pendidikan harus berkembang secara bersama dengan zaman. Seperti sekarang, yakni zaman serba digital. Tentunya sistem pendidikan harus mengikuti dengan kebutuhan pendidikan. Maka dari itu, mari kita memajukan pendidikan Indonesia walaupun zaman mulai berkembang, dan kita harus mengikuti perkembangan tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Mega yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, saya ingin membacakan puisi yang berjudul Melawan Kebodohan. Bodoh itu memang mudah, tapi melawannya yang susah. Kadang sering berekspektasi, tapi cuma halusinasi. Bodoh itu pilihan, pintar untuk membangun masa depan. Lawanlah kebodohanmu agar tidak sesat.
di saat tuamu. Orang bodoh itu memanglah banyak, namun orang yang pintar juga banyak. Mungkin belajar membuat kamu bosan, tapi itu bekal masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mega sebagai guru mapel BK dan yang saya hormati teman-teman kelas 11 IPA 3. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan ribuan nikmat dan rahmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan tidak lupa pula sholawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Seperti yang sudah kita ketahui, setiap orang mempunyai motivasi belajar yang berbeda-beda. Biasanya hal tersebut bergantung dari apa yang diinginkan atau dicapai oleh orang tersebut. Sebagai seorang siswa, kita harus mempunyai motivasi dalam belajar. Motivasi ini berfungsi untuk meningkatkan prestasi kita, semangat dan keinginan untuk dapat meraih kesuksesan dan meraih cita-cita di masa depan. Motivasi adalah fondasi dari rumah. Maka dari itu, apabila kita ingin membangun sebuah rumah yang kokoh, maka kita harus mempunyai fondasi yang kuat supaya rumah tersebut tidak mudah roboh. Begitu pula bagi seorang siswa. Apabila seorang siswa yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, otomatis dia tidak akan mempunyai semangat untuk mencapai impiannya, sehingga tidak ada kemajuan dalam prestasinya. Namun saya yakin di sekolah ini sudah banyak di antara kita yang sudah mempunyai motivasi dalam belajar. Di samping itu, motivasi dapat menjadi penggerak yang bisa memberi kekuatan atau energi kepada seorang untuk melakukan sesuatu lebih baik. Jika jadi dimulai dari sekarang, kita harus selalu mempunyai motivasi yang tinggi untuk meningkatkan prestasi kita dan meraih masa depan yang cerah. Sehingga dalam hal belajar kita mempunyai tujuan yang cemerlang, dan saya harap kita semua dapat melakukan hal yang terbaik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.